Wah, multimeter bisa kita ukur sebagai alat ukur untuk temperatur. Iya, benar. Halo Sobat Skims, selamat datang di konten Skims Tutorial, di mana melalui channel ini kami akan berbagi ilmu mengenai seputar elektronik dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing ilmu mengenai tutorial penggunaan multimeter, mulai dari pengertian multimeter itu apa, kegunaannya, fungsi dari tombol-tombol dari multimeter, arti dari simbol-simbol yang ada pada multimeter, dan juga contoh pengukuran yang dapat dilakukan oleh multimeter itu sendiri. Karena pembahasannya cukup banyak, maka saya akan bagi beberapa episode mengenai pembahasan lengkap dari multimeter ini sendiri. Untuk multimeter yang saya gunakan yaitu dari brand Sanwa. Jika kita lihat di sini ada label Sanwa dengan jenis dari yang kita pakai yaitu multimeter digital dengan seri CD772. Serta kalau membahas dari sejarah dari multimeter itu apa, kalau dari segi bahasa Indonesia, dari kata multi dan meter yaitu banyak meter atau beberapa jenis pengukuran dalam satu tools. Diketahui bahwa sebelum kita kenal menjadi multimeter, pada zaman dulu mungkin lebih dikenal sebagai avometer, yaitu ampere, volt, dan ohmmeter, atau dari 3 jenis alat ukur kelistrikan. Selanjutnya kita akan membahas sebuah simbol-simbol pada multimeter itu apa aja. Jika kita lihat pada multimeter yang ada di depan saya ini, yaitu Sanwa CD772, ini ada beberapa jenis pengukuran yang dapat dilakukan oleh multimeter ini, meliputi ada selektor off yaitu untuk mematikan, dilanjutkan dengan selektor V atau volt yang berfungsi untuk mengukur tegangan dalam AC atau DC. Jadi ada setelah volt dari label warna putih, diikuti ada label warna biru terkait dengan garis lurus dan garis gelombang. Ini merupakan simbol dari AC DC. Jadi kalian bisa mengukur sebuah tegangan AC maupun tegangan DC di fungsi ini. Serta untuk fungsi selanjutnya yaitu selektor nomor 3. Ada 3 simbol yaitu meliputi logo ohm atau ohmmeter, logo dioda untuk mengecek dari dioda, serta logo buzzer yaitu untuk pengecekan dari continuous pada sebuah perangkat elektronik. Label nomor 3 yaitu Hz atau Hz. Dari sini kita dapat mengukur sebuah frekuensi dan ada cakupan frekuensi sebesar apa yang kita baca dari sini. Terus pada logo yang kelima, di situ adalah logo sebuah kapasitansi atau sebuah kapasitor. Kalian dapat mengukur sebuah kapasitansi dari kapasitor itu seberapa besar atau seberapa banyak dalam satuan farad. Selanjutnya yaitu ada marking atau label kuning. Di sini multimeter Sanwa dilengkapi dengan fitur untuk pengukuran temperatur. Akan ada sebuah probe tersendiri atau sebuah sensor yang dimasukkan ke dalam peripheral, ada 4 lubang, nanti akan memiliki fungsi tersendiri. Dan salah satunya yang logo kuning ini kita bisa menghubungkan ke dalam sensor temperatur sehingga multimeter Sanwa bisa digunakan untuk mengukur suhu. Selanjutnya setelah suhu akan ada sebuah logo mikroampere atau mikro A. Di sini kita dalam 3 segmen terakhir, di sini diperuntukkan untuk mengukur sebuah arus listrik berupa DC maupun AC. Hal yang menarik di Sanwa ini pada jenis CD772 yaitu dapat mengukur 3 ring jenis pengukuran arus, yaitu dari mikro, mili, sampai ampere. Di mana spek dari ampere ini bisa mengukur arus sampai 15 ampere. Dan mikro ini sebuah arus yang terukur untuk listrik lemah atau kelistrikan kecil. Setelah kita membahas terkait simbol-simbol dari multimeter,
pada selanjutnya ada 4 tombol di atas ini. Apa sih fungsinya? Oke, mari kita bahas. Pada tombol pertama, di bagian sebelah kanan atau berwarna biru, kita akan dapat melihat sebuah tombol dengan label select. Fungsi tombol ini, kita dapat melakukan proses pemilihan dari mode yang ingin dipakai dalam satu fungsi. Jadi kalau saya contohkan, pada semisal kita memilih dari fungsi fall, kita geser, AVO akan menyala. Pada fungsi select, itu kita akan dapat memilih mode dari tegangan yang kita ukur, yaitu AC atau DC. Jadi kalau kita klik, di sini akan perubahan dari simbol AC maupun DC. Selanjutnya, data hold. Data hold di sini dari terjemahannya yaitu hold, yaitu menahan. Kalau kita tahu kata pause, data hold mirip sebuah pause. Jadi data yang tertampil akan bisa kita tahan atau kita pause untuk dapat kita amati. Jadi fungsi-fungsi ini merupakan fungsi tambahan dari sebuah avometer yang tidak ada di avometer analog. Terus selanjutnya ada ring hold atau ring. Ring pengukuran yang ingin diukur itu seberapa besar gitu. Kalau kita melihat dari spesifikasi dari CD772, pada pengukuran volt itu akan terbagi menjadi beberapa ring, yaitu meliputi milivolt, volt, atau juga istilahnya berapa derajat desimal yang ingin kalian baca. 1,5 volt atau 100,52 volt, itu nanti ring ini akan berperan sebagai selektor dari itu. Yang terakhir yaitu relatif, untuk menampilkan sebuah data relatif yang tertampil pada sebuah pengukuran yang kalian ukur. Misal kalian mengukur sebuah tegangan dengan waktu yang beberapa saat atau tidak spot untuk waktu yang pendek, jadi kalian bisa mengetahui relatif untuk mengeluarkan dari data relatif itu sendiri. Serta pada CD772 dilengkapi dengan backlight. Jika kalian menekan data hold selama kurang lebih 2 detik, backlight warna oranye akan nyala, dan kalian juga bisa mematikan juga di sini. Setelah kita membahas terkait sebuah tombol dan simbol dari sebuah multimeter, untuk bagian yang tidak kalah penting yaitu terkait dari port. Port yang digunakan untuk kabel dari multimeter itu ditancap di mana sih gitu. Di sini ada 4 lubang dengan 2 kabel. Jadi setiap multimeter nanti selalu menggunakan kurang lebih dari 2 kabel, yaitu merah dan hitam. Di sebuah CD772 kita akan melihat ada 2, yaitu warna hitam sama warna kuning. Dan ini juga berkaitan dengan letakkan dari sebuah kabel pada multimeter itu sendiri digunakan seperti apa. Kita akan melihat sebuah kabelnya seperti apa. Ini kita sebut sebuah probe. Kabel probe warna hitam dan warna merah ya. Pada penggunaan probe akan berkaitan dengan penggunaan mode yang dipakai. Jadi kalau di segmen warna hitam, kita akan memakai sebuah lubang yang dengan warna hitam. Kalau kita pakai yang segmen warna kuning, yaitu untuk mengukur sebuah temperatur suhu dan arus, kita akan menggunakan sebuah yang warna kuning ini. Warna kuning ini agak unik karena mikroampere sama miliampere terbagi menjadi satu lubang khusus, yaitu mikro sama mili-A. Terus yang A atau ampere harus wajib untuk diletakkan di 15A. Port dari kabel warna hitam yang bertuliskan dari COM ini berarti sebagai common atau sebuah common pin atau grounding ya. Jadi hitam akan selalu tertancap di COM. Merah yang akan selalu berganti-ganti di 3 port yang berbeda sesuai dengan fungsi yang kalian pilih. Jadi seperti itu.
Kita akan bisa demoin jika kita tancapkan seperti ini untuk kita jika memakai mode warna hitam yang berisikan untuk pengukuran tegangan, ohmmeter, dioda, continuous, frekuensi, serta kapasitansi dari sebuah kapasitor. Kalau kita ingin mengukur sebuah arus di ring mikroampere dan miliampere, kita akan menggunakan sebuah port yang di bawah, seperti ini. Kalau kalian ingin mengukur arus yang lebih gede, katakanlah 3 ampere, 5 ampere, kalian bisa menggunakan lubang yang sini. Tidak disarankan ketika kalian mengukur arus yang besar di ring ampere, tapi kalian salah meletakkan di mikro atau miliampere. Hal itu bisa menyebabkan kerusakan pada multimeter. Begitu juga dengan sebaliknya, hal itu juga kalau semisal kita di sebuah volt mode hitam, warna hitam, tapi kalian mengukur untuk pengukuran arus yang cukup besar, itu akan berdampak tidak bagus bagi multimeter atau bisa merusak multimeter itu sendiri. Kiranya sudah semua saya jelaskan mengenai fungsi dari multimeter, arti dari multimeter itu apa, tombol kegunakannya itu apa aja, mode-mode dari multimeter itu apa aja. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita bisa praktekkan bagaimana cara menggunakan multimeter itu sendiri, mulai dari mode volt, mode arus, mode pengukuran ohmmeter, serta beberapa mode yang lain. Jadi sampai jumpa pada episode selanjutnya. Serta jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengetahui beberapa info terkait edukasi mengenai elektronik dan teknologi. Semoga apa yang dapat kita sampaikan untuk saat ini bermanfaat bagi kalian semua. Salam Sobat HIMS.